Pria tampan ini menggarai si Raja, bro. Melihatnya, si Raja pun heran. Dia terus menatap si Abang. Si Abang mengledeknya, tapi dia pura-pura tak acuh. Si Abang pun senang, bro. Dia langsung berlari akan memulai rencananya. Dan benar saja, melihatnya begitu, si Raja langsung curiga. Dia mengikutinya. Sedangkan si Abang terus berlari. Ternyata dia mendekati si Inong. Si Inong dicubitnya dan menoleh. Si Raja yang datang tapi tersandung. Dan akhirnya mereka bertabrakan, jatuh ke bawah ke dalam kolam kembang mawar. Itulah rencana si Abang. Hahaha, mantap, Bang. Melihat mereka berpegangan tangan, si Babang tampan pun senang, bro. Setelah itu si Raja pergi, namun si Inong semakin jatuh hati. Dan beberapa saat kemudian terlihat si gadis cantik mendekati si Raja. Melihat bidadari yang memegang sekuntum bunga di hadapannya, si Raja jadi kelepek-kelepek. Apalagi bunga itu diberikan kepadanya. Dia jadi seperti ayam potong dibuat si gadis. Hahaha. Si Raja mengikuti si gadis cantik, dan di saat itulah si gadis pura-pura melepon. Dia mengejek-ngejek si Babang tampan. Bahkan setelah itu dia menyanjung si Raja. Lebih baik aku berhubungan dengannya saja. Selain tampan, dia juga sangat keren. Mendengarnya, si Raja pun terharu. Hahaha, kena kerjai kau, Bang. Apapun yang terjadi, aku harus hidup dengannya. Dia adalah pria sejati di hidupku. Setelah itu si gadis pergi, meninggalkan si Raja yang telah berhasil terkena jebakan mereka. Saking bahagianya, si Raja mendatangi si gadis cantik lagi. Dia mendekatinya dan langsung memeluknya. Tapi ternyata itu adalah si Inong. Si Inong pun sangat bahagia. Tapi ketika menyadari kalau itu si Inong, si Raja terkejut dan langsung pergi. Melihatnya, si Inong pun jadi kesal sendiri. Namun tidak dengan si Abang. Dia tertawa melihat mereka. Dia dan si gadis cantik sangat bahagia karena rencana mereka telah berhasil, bro. Keesokan harinya, persiapan pesta pun sedang dilakukan. Melihatnya, si Abang pun jadi kesal. Dia berjalan mencari si Raja lagi. Dan ketika bertemu dengannya, si Raja menghentikan lalu mengejek si Abang. Kau sudah kalah, gadis itu telah mencintaiku. Tunggu dulu, kata si Abang. Apakah kau pernah menembaknya? Si Raja bingung. Dan apakah dia pernah menembakmu? Si Raja pun jadi terdiam. Kalau belum pernah jangan ngaku-ngaku, kata si Abang sambil pergi. Mendengarkannya, si Raja pun langsung mencari si gadis saat itu juga. Tak berapa lama si gadis pun keluar, bro. Cantik, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu, kata si Raja. Ini sangat penting. Aku tidak mengganggumu, kan? Namun karena gadis itu diam saja, si Raja mendekatinya agar tidak salah orang. Tapi itu benar-benar si gadis cantik. Dia pun pura-pura malu kepada si Raja lalu pergi. Hahaha, kocak, bro. Kemudian si Raja mendekati gadis itu lagi. Dia menyatakan cintanya kepada gadis itu saat itu juga. Dengan bicara gagapnya, dia mengatakan I love you, bro. Ternyata gadis itu adalah si Inong. Melihatnya, si Abang dan si gadis cantik semakin bahagia karena mereka telah berhasil membuat si Raja menembaknya. Setelah itu si Inong pun berlari sambil tertawa bahagia, bro. Wadidaw, mantap. Semakin seru dan seru ceritanya ini, bro. Pria tampan ini menyuruh si Inong agar menyampaikan isi hatinya kepada ayahnya, bro. Si Inong pun mengatakan, ayah, selama ini aku hidup tanpa seorang ibu dan tak tahu apa itu cinta. Tapi setelah kedatangan si Babang tampan ke rumah kita, secara perlahan aku jadi tahu apa itu. Bahkan sekarang, cinta itu telah memenuhi hatiku, ayah. Dan semua itu akibat perbuatan si Abang tampan. Aku ingin menikah dengannya. Mendengarnya, si Abang, si gadis cantik, dan seluruh keluarganya pun sangat terkejut, bro. Si Abang heran, padahal rencana mereka telah berhasil. Tapi kenapa si Inong masih memilihnya? Dia dan si gadis cantik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan si Inong? Kenapa tiba-tiba dia berubah? Namun mereka tak bisa berkata apa-apa lagi. Si gadis pun jadi sedih. Sedangkan si Abang yang sedang kebingungan, dia terpikir sesuatu dan melihat si Raja yang duduk santai dan bergaya di depannya. Dan saat melihat si Raja, barulah si Abang sadar kalau semua ini adalah perbuatannya, bro. Ternyata tanpa sengaja si Raja telah mengetahui rencana si Abang. Kemudian si Raja membuat rencana juga. Dia mendatangi si Inong. Dia pura-pura suka dan menyatakan cintanya kepada si Inong. Tapi ada tapinya, bro. Dia tidak bisa kalah dari si Abang tampan karena itu akan membuatnya sangat malu. Kemudian dia menyuruh si Inong untuk berpura-pura tetap menikah dengan si Abang agar harga dirinya tidak jatuh. Setelah itu dia menjebak si Inong dengan cintanya. Dan akhirnya si Inong pun menurutinya, bro. Karena pengaruh dari si Raja, itulah
itulah penyebabnya kenapa si Inong berubah pikiran kembali. Lalu dengan sombong si raja mengatakan, permainanmu telah berakhir. Gadis cantik itu akan menjadi milikku. Dan kau berbahagialah di rumah ini dengan calon istrimu dan semua orang di dalamnya. Sampai kapanpun kau takkan bisa mengalahkanku. Kemudian dia pergi dengan gaya sombongnya itu, bro. Mendengarnya si abang tampan pun hanya terdiam tanpa kata. Ia sangat kesal karena rencana mereka selama ini telah gagal. Lalu keesokan harinya si abang tampan dan si Inong akan dinikahkan. Si abang masih cemberut dan terdiam, bro. Sedangkan penjahat ini sangat bahagia melihatnya sebab si gadis cantik akan menjadi miliknya. Ketika si kumis lancip sangat berbahagia memeluk ayah si abang, tiba-tiba anak buahnya mendatanginya, bro, sambil mengatakan kalau si Inong tidak ada di kamarnya. Si kumis lancip jadi marah. Sedangkan si raja sangat terkejut dan bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Lalu dia melihat si abang tampan duduk dengan santai dan bergaya di hadapannya, bro. Wow, sekarang kena batunya dia, bro. Abang tampan dilawan. Abang tampan ini, bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Ternyata si Inong dan si gadis cantik telah diculik oleh musuhnya si kumis lancip, bro. Penjahat ini ingin balas dendam kepadanya. Mendengarkannya si kumis lancip pun sangat murka. Dia dan pasukannya langsung pergi ke sana, bro. Sedangkan si abang gantian mengejek si raja. Apa kau bilang kau akan menang? Hah, mimpimu terlalu jauh. Sampai kapanpun gadis itu akan tetap jadi milikku. Kau tahu kenapa? Karena akulah yang telah merencanakan semua ini. Lalu sambil tersenyum si abang mengejek si raja yang sangat kesal, bro. Sedangkan penjahat ini sedang bersiap menggunakan taicinya. Kalau percaya, hahaha. Dan tak lama si kumis lancip datang. Dua kubu itu langsung berperang. Mereka langsung saling hantam, bro. Lalu si raja dan anak buahnya pun datang juga. Namun mereka tidak berperang, melainkan hanya ingin menangkap si gadis agar bisa membawanya. Penjahat ini sedang berjalan ingin menangkap si gadis cantik, bro. Melihatnya, gadis itu pun sangat terkejut. Tetapi tiba-tiba si abang tampan datang dengan sebuah mobil. Seketika itu juga dia melompat dari mobilnya menghentikan si raja. Mereka berdua beradu gulat untuk merebutkan si gadis cantik mantanku itu, bro. Hahaha. Kali ini si abang sangat marah. Si raja mulai menyerangnya. Tapi si abang menangkisnya dan terus menghajarnya. Namun si raja tak mau kalah. Dia menghajar si abang tampan juga. Dia memukul si abang sampai terjatuh. Sedangkan si kumis lancip masih bertarung sengit ingin menyelamatkan putrinya, bro. Kembali lagi kepada si abang dan si raja yang masih bertarung saling balas pukulan. Tapi karena mengingat jurusku, kali ini si abang yang menang. Dia memelintir tangan si raja sampai kesakitan dan mempaskannya ke mobil, bro. Lalu terlihatlah si Inong akan dilepaskan oleh teman-temannya si abang. Saat si abang bertarung, dia melihat si gadis akan disakiti. Dengan tendangan mautnya penjahat itu diteparkan dan dempaskan olehnya, bro. Dan tak lama kemudian si Inong pun dilepaskan oleh dua pria maco ini. Lalu penjahat itu pun mendatangi mereka. Dengan jurus penghilang raga, mereka bertiga langsung kabur. Tiba-tiba si gadis ditampar oleh si raja yang sangat marah, bro. Dia tidak terima karena si gadis cantik memilih si abang tampan. Dia menariknya lalu menamparnya lagi. Melihatnya, si babon sangat murka. Secara bertubi-tubi dia menghajar dan memukul si raja sampai tiduran. Si raja sampai kaget melihat si abang melibas semua anak buahnya juga. Secepat kilat si abang menghempaskan mereka semua, bro. Bagaikan butiran debu, mereka semua langsung tumbang dibuatnya. Namun si raja mengambil kesempatan. Secara paksa dia ingin membawa si gadis cantik. Tapi tiba-tiba si Inong datang mengatakan, apa yang terjadi? Kau mencintaiku kan? Namun si raja malah menghinanya. Aku tidak mungkin mencintaimu. Bahkan dia menampar si Inong juga, bro. Melihat anaknya disakiti, si kumis lancip pun sangat marah. Dia menyuruh anak buahnya menangkap si raja. Setelah ditangkap dengan senjata di tangannya, dia mendekatinya, bro. Si kumis lancip sangat marah. Dia ingin membunuh si raja. Tetapi tiba-tiba si abang datang di depannya. Dia menyuruh si abang untuk membunuhnya. Si abang pun mengambil senjatanya, bro. Dengan tatapan tajam si abang mendekati si raja yang sudah ketakutan. Dan ketika dia ingin menghabisi penjahat itu, tiba-tiba si Inong menghentikannya. Si abang pun berhenti juga, bro. Sehingga penjahat ini pun jadi selamat. Dia hanya terdiam melihat si abang yang tersenyum. Melihatnya, si kumis lancip pun jadi heran. Lalu si Inong mengatakan, sebenarnya aku sangat mencintainya, ayah. Mendengarkan perasaan gadis itu, si raja pun langsung terdiam, bro. Lalu setelah di rumah, si kumis lancip bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Si Inong pun mengatakan kalau dia cinta kepada si raja dan hanya ingin menikah dengannya. Karena sangat cinta kepada anaknya, si kumis lancip pun menurutinya, bro. Namun dia bingung bagaimana mengatakannya kepada si abang tampan. Kemudian dia mengajak bicara
bicara si abang secara perlahan. Dia mengatakan, sebelumnya aku minta maaf kepadamu atas nama diriku. Apa yang terjadi, Pak? Secara terbata-bata si kumis mengatakan kalau anaknya akan menikah dengan si raja. Mendengarnya si abang pura-pura terkejut dan sangat terpukul. Hahaha, kocak bro. Di hadapan ayahnya dia berakting kalau dia tidak menerima semua keputusan ini. Si kumis lancip yang merasa tak enak langsung meminta maaf kepadanya. Bahkan dia memohon kepada si abang agar menerima keputusannya bro. Lalu dengan wajah gantengnya itu dan pura-pura kesal si abang menjawab, baiklah, tapi Seruti sekarang jadi milikku. Mendengarkannya si kumis lancip pun sangat senang. Dia menyetujui hubungan mereka. Setelah itu dengan akting muka sedih si abang pergi meninggalkannya. Lalu keesokan harinya si raja dan si Inong akan dinikahkan bro. Dan ketika akan memakaikan kalung, si raja tampak ragu. Dia belum ingin menikah. Namun si kumis lancip memaksanya dengan menggunakan senjata. Waduh, kena batunya dia bro. Hahaha. Wadidaw, cerita ini sungguh keren, mantap, seru dan gokil. Betul tidak bro? Jadi ikuti terus film-film seru dan menarik lainnya ya. Oke, terima kasih.